Saudari, malam ini saya tidak akan mengulang, artinya saya hanya memplay video kelas pendalam Alkitab khususnya mengenai 7 gereja di semester yang lalu. Tapi saya tetap terbuka jika saudari ada pertanyaan, maka saudari bisa menuliskan di dalam kolom chat ya. Khususnya saudari yang sudah menuntut menerima renungan kelas pendalaman Alkitab setiap hari, mungkin ketika membaca ada pertanyaan atau mau sharing juga boleh ya. Saudari tuliskan di kolom chat nanti, karena videonya saya lihat itu sekitar 50 menit, maka kemungkinan kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab atau sharing ya. Baik, puji Tuhan. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Malam hari ini kita akan memasuki sesi kelas-kelas pendalaman Alkitab yang mengenai 7 gereja di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Persekutuan saya malam hari ini akan melanjutkan apa yang telah dibahas di dalam pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak akan mengulang, tidak terlalu banyak memperjelas, mendetil kembali apa yang sudah dibahas di dalam pertemuan yang tersebelumnya, tetapi saya akan berdasarkan persekutuan tersebut melanjutkan dan memperdalamnya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Kitab Wahyu, saudara-saudari, ditulis oleh Rasul Yohanes Tua ya, ketika dia di dalam pembuangan di Patmos. Nah, kunci untuk membuka kitab Wahyu ada terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-19. Di mana Yohanes diminta untuk menulis hal-hal yang dia lihat, yaitu apa yang tercatat di dalam Wahyu pasal 1, kemudian hal-hal yang terjadi saat itu, yaitu Wahyu pasal 2 dan 3, kemudian hal-hal yang akan datang dimulai dari pasal 4 sampai ke pasal yang ke-22. Di dalam pembuangan di Patmos, Yohanes memang terpencil, dia dikucilkan. Tetapi di masa itu, di waktu itu, Tuhan menunjukkan wahyu siapa dirinya kepada Rasul Yohanes, supaya Yohanes bisa menuliskan, ya, diberi amanat untuk menuliskan kepada 7 gereja yang ada pada saat itu. Di dalam Wahyu 1 ayat 9, Yohanes bersaksi bahwa dia adalah saudara. Dia adalah teman sekutu dari kaum beriman di dalam kesusahan, di dalam kerajaan, dan ketekunan menantikan Yesus. Jika kita sungguh-sungguh ya, menantikan kedatangan Tuhan, saudara-saudari sekalian, kita akan bersama-sama dengan Yohanes, ya, sama-sama berbagian di dalam kesusahan, kesulitan, di dalam kerajaan, dan di dalam ketekunan menantikan Yesus. Yohanes saat itu berada di pulau yang bernama Patmos, bukan karena hal yang lain, tetapi karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Memang dia ditawan oleh kaisar yang memerintah saat itu, Kaisar Domitian. Tetapi dia berada di sana, dia sepenuhnya jelas. Dia di sana adalah karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ini gambaran sekilas
Kita bisa lihat kalau saudara-saudari search di Google itu adalah Pulau Patmos. Nah, di saat itu pada hari Tuhan dia dikuasai oleh Roh dan dia mendengar dari belakangnya suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Dia diminta oleh Tuhan untuk menuliskan apa yang Yohanes lihat ya di dalam sebuah kitab dan dikirimkan kepada ketujuh jemaat. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan Laodikia. Jadi, apa yang dia tulis di dalam kitab Wahyu ini dituliskan kepada ketujuh gereja. Jadi masing-masing menerima sebuah kitab. Nah, ini adalah gambaran sekilas dari peta di manakah posisi Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi seperti sebuah ini adalah sekelompok ya gereja di daerah Asia Kecil ya. Jadi Yohanes ada di Pulau Patmos, tetapi dia diminta oleh Tuhan, diberi amanat oleh Tuhan untuk menuliskan kepada ketujuh gereja ini. Tentu saat itu ada lebih dari 7 gereja di daerah Eropa, di daerah Asia. Tetapi Yohanes diberi amanat oleh Tuhan secara khusus untuk menuliskan ketujuh gereja ini. Nah, tentu di dalam kedaulatan Tuhan, ketujuh gereja ini mewakili maksud yang sangat khusus. Mari kita lihat. Nah, kita harus melihat dengan jelas bahwa ketujuh kaki pelita emas yang ketujuh gereja yang dicatat di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 ini berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama, ini adalah kondisi yang sesungguhnya dari ketujuh gereja yang eksis pada saat kitab ini ditulis, yaitu tahun 90 Masehi. Namun, karena kitab ini juga adalah kitab nubuat, karena di dalam pasal 1 ayat 3, Yohanes berkata bahwa berbahagialah orang yang membacanya, yang mendengarkannya, dan yang menuruti apa yang tertulis dalam kitab nubuat ini. Maka di dalam kedaulatan Tuhan dan hikmat Tuhan, kondisi 7 gereja ini menggambarkan keadaan 7 gereja, yaitu 7 tahap perkembangan dalam sejarah gereja. Yang ketiga, kondisi ketujuh gereja ini eksis bersamaan dalam 7 tahap perkembangan sejarah gereja. Jadi dari satu sisi, ini berkaitan dengan situasi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, ini juga adalah nubuat ya, sejarah gereja selama 2000 tahun ini. Sampai Tuhan datang kembali. Yang ketiga, di dalam periode 2000 tahun sejarah gereja ini, 7 kondisi di dalam 7 gereja ini eksis secara bersamaan. Nah, semua ini saudara-saudari ada di dalam hikmat kebijaksanaan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu ya menuliskan kondisi gereja di akhir zaman di dalam 2 pasal ini. Dan hanya Tuhan yang mampu melukiskan kondisi gereja selama 2000 tahun ini di dalam 2 pasal ini. Karena itu kita sungguh-sungguh perlu mohon Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Bahkan bisa mengenal apa yang Tuhan mau sampaikan kepada gereja-gereja. Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, minggu lalu kita telah melihat bahwa 7 kota, ya 7 kondisi 7 gereja ini. Jadi sebenarnya ini adalah gereja di kota Efesus, di kota Smyrna, di kota Pergamus, di kota Tiatira, di kota Sardis, di kota Philadelphia, dan kota Laodikia. Jadi ketujuh nama ini adalah nama kota, bukan nama sebuah organisasi, bukan nama sebuah badan atau sebuah organisasi, sebuah kelompok.
Tetapi ini adalah gereja, yaitu kumpulan orang yang terpanggil di masing-masing kota di 7 gereja. Arti nama dari ketujuh tempat ini sangat bermakna. Misalkan Efesus artinya yang didambakan. Jadi secara nubuat ini membicarakan gereja pada akhir tahap sebermula, yaitu kira-kira di abad yang pertama, di mana masih ada para rasul, ya gereja yang masih dalam kondisi yang didambakan oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat meskipun gereja ini sudah mulai digerogoti dengan sumber kemerosotan gereja, yaitu mereka kehilangan kasih yang semula. Di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah jerih lelah mereka, dan di tengah-tengah ketekunan mereka. Mereka masih bisa membedakan rasul yang palsu, ya mereka masih membenci perbuatan pengikut Nikolaus, tetapi mereka kehilangan satu hal yang Tuhan minta mereka bertobat, yaitu mereka kehilangan kasih yang semula. Tidak ada yang bisa menjaga hubungan kita normal dengan Tuhan selain kasih yang pertama. Kasih yang pertama ini bukan mengacu kepada kasih pada saat kita pertama kali percaya Tuhan atau pertama kali mengasihi Tuhan. Tetapi ini kasih di mana Tuhan menjadi yang terutama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya yakin saudara-saudari sekalian, malam ini kita lebih mengasihi Tuhan, lebih dari kemarin. Kita perlu Tuhan menjadi yang terutama dalam seluruh hidup kita. Gereja di kota Smyrna. Nah, kata Smyrna ini artinya berasal dari akar kata mur. Artinya pahit, ya, artinya penderitaan. Mur mengacu pada rempah-rempah yang digunakan untuk merempahi orang yang baru meninggal. Tuhan Yesus ketika dia meninggal, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea yang menguburkan dia, dikubur orang kaya dan membawa rempah-rempah ini untuk mengurapi dia. Jadi ini menyatakan gereja yang menderita di bawah penganiayaan Romawi. Ada kurang lebih 10 kali periode penganiayaan ya di bawah pemerintahan 10 kaisar Romawi. Ini adalah waktunya dari akhir abad yang pertama sampai awal abad yang keempat. Ketika Yohanes mencatat ini, Yohanes tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi gambaran dari kondisi gereja di dalam nubuat. Tetapi ini ada di dalam hikmat Tuhan dan banyak pelajar Alkitab yang mempelajari kitab Wahyu dengan seksama melihat dengan sangat ajaib. Ternyata urutan dari ketujuh gereja di dalam Wahyu 2 dan 3 ini, selain membicarakan kondisi saat itu, tetapi di dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan juga dipakai untuk menggambarkan nubuat perkembangan gereja. Yang ketiga adalah gereja di kota Pergamus. Pergamus itu ternyata artinya kawin, dia berpadu dan menjadi penara tinggi yang kokoh. Melalui kawin dengan dunia. Ya, jadi iblis itu mengganti taktiknya dalam merusak gereja. Pertama-tama dia menganiaya. Tetapi makin dianiaya, gereja makin berkembang biak. Bahkan salah satu tokoh gereja di masa periode Smyrna ini pernah mengatakan darah para martir itu adalah benih gereja. Kalau di dalam peperangan kita kenal semboyan, bukan mati 1 tumbuh 1000. Nah, tuh gereja mengalami penganiayaan, tetapi gereja makin marak berkembang. Gereja makin berkembang biak dan tidak bisa ditahan oleh kuasa maut. Nah, tetapi di dalam sejak akhir abad yang ke-6, Kaisar Konstantin Agung ini menerima kekristenan sebagai agama negara. Maka mulailah gereja itu kawin dengan dunia. Di masa-masa itu Kaisar Konstantin memberikan insentif kepada mereka yang mau percaya kepada Tuhan, dibaptis, mereka diberikan pakaian yang baru, mereka diberikan uang, emas. Sehingga saat itu gereja dari yang tadinya dianiaya,
Gereja menjadi diterima. Baik nggak ini? Dari luar kelihatannya baik. Tetapi tindakan ini malah membawa masuk orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan. Sehingga gereja dalam waktu yang sangat cepat menjadi bertambah banyak jumlahnya. Dan ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beriman. Jadi gereja mulai kawin dengan dunia. Kemudian gereja di Tiatira, arti nama Tiatira adalah korban wangi-wangian, korban yang tidak putus-putusnya. Gereja mengalami ya kondisi kemurtatan. Sampai-sampai di masa itu ya kurang lebih ya mulai dari abad ke-6 sampai Tuhan datang kembali. Ya, kurang lebih ada masa-masa ya. Gereja itu sejarah mencatat di masa ini sebagai abad kegelapan. Karena Alkitab tertutup. Sampai kebenaran mengenai pembenaran karena iman juga terhilang. Ya, saat itu orang-orang percaya ya mereka mereka sampai tidak mengenal bahwa kita di kebenaran di dalam Roma pasal 3 ayat 24 bahwa kita ini dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia dalam penebusan dalam Kristus. Kebenaran ini pun hilang, masih sudah hilang. Orang ya jatuh ke dalam sebuah masa-masa yang gelap. Ya di masa itu bahkan pemimpin keagamaan ya mengalami sebuah masa-masa sangat gelap yang tidak patut diungkapkan. Namun ya Tuhan berdaulat. Ya, gereja yang kelima adalah gereja di Sardis. Nah, Sardis ini artinya tersisa, orang-orang yang tersisa atau pemugaran. Di saat itu Tuhan membangkitkan reformasi. Melalui Martin Luther, dia mengadakan protes di awal abad ke-16 sampai akhir zaman. Dia adalah salah satu orang yang tersisa saat itu. Ya, Martin Luther membawakan kepada orang-orang percaya ya pembenaran karena iman. Semula dia adalah seorang biarawan yang meratapi ya, yang menyesali dosa-dosa dia. Dia selalu tidak tenang di dalam hati nuraninya. Bahkan ketika setiap kali dia jatuh dalam dosa, dia harus mendaki tangga itu dengan menggunakan lututnya. Dia terus meratapi. Tetapi dia tidak mendapatkan pembenaran, tidak mendapat damai sejahtera di dalam batinnya. Satu hari melalui firman Tuhan di dalam kitab Galatia dan di dalam kitab Roma, dia jelas bahwa manusia dibenarkan karena iman dengan cuma-cuma karena Tuhan Yesus sudah menebus ya, kita dengan darahnya. Dia membeli kita dengan harga yang mahal. Sehingga darahnya itu darah yang mengampuni segala dosa manusia. Nah, namun pergerakan ini tidak berlangsung sejangka waktu, tetapi berhenti sampai di sana, tidak maju lagi. Karena itu Tuhan membangkitkan, ya periode berikutnya adalah gereja di Philadelphia. Ini adalah gereja kasih persaudaraan. Di saat itu gereja ya, dipulihkan kasih persaudaraan. Gereja mulai ya, kembali kepada Alkitab dengan sepenuhnya. Saat itu terang kebenaran firman Tuhan ya disingkapkan dengan sangat luar biasa. Sehingga saat itu mulai ada kehidupan gereja yang wajar. Mereka melihat bahwa kehidupan gereja dilakukan di dalam kasih persaudaraan. Terakhir, ya gereja di dalam periode ini mengalami kemerosotan. Ya, masuk dalam periode Laodikia, di mana saat itu ya bukan kasih persaudaraan yang menonjol, tetapi opini. Keputusan kaum beriman awam menjadi menonjol. Gereja mulai jatuh dalam kemerosotan, di mana opini menjadi dominan melebihi firman Tuhan. Ya, ini terjadi pada akhir abad ke-19 sampai di akhir zaman. Jadi saudara-saudari sekalian, ini adalah hikmat dan kedaulatan Tuhan. Sehingga di dalam kitab Wahyu, 2 pasal saja, ya Tuhan memberitakan 9 macam keadaan yang bisa terjadi di dalam sejarah gereja selama
2000 tahun ini, bahkan bisa dikatakan setiap periode, misalkan di dalam pada akhir tahap sebermula, ketujuh kondisi ini bisa ada. Misalkan ya, sebuah gereja di akhir abad sebermula bisa kehilangan kasih yang semula. Di saat yang sama ada gereja mengalami penderitaan. Di tempat yang lain, gereja bisa juga mengalami kondisi mulai kawin dengan dunia, mulai toleransi, mulai kompromi dengan dunia. Di saat yang sama, di tempat yang lain mengalami kondisi Tiatira, mengalami kemurtatan, sampai ada ajaran Isabel yang menyembah berhala, sampai ada seluk-beluk iblis ada dalam gereja. Di saat yang sama, ada yang mengalami kondisi Sardis, dikatakan hidup padahal mati. Ada yang mengalami kondisi Philadelphia, di mana mereka ada kasih persaudaraan, mereka kekuatannya nggak seberapa, tapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan menuruti firman ketekunan Kristus. Di saat yang sama, ada yang mengalami kondisi Laodikia, suam-suam kuku. Jadi, saudara-saudara sekalian, perkataan kepada ketujuh gereja ini bukan hanya memberitahu kita ada di tahap yang mana. Tetapi, saudara-saudari, kondisi dari ketujuh gereja itu bisa bisa dialami oleh siapapun dan kapanpun. Karena itu firman ini menyatakan kehendak Tuhan, penghakiman bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup di dalam gereja. Tuhan mengetahui dengan persis, dengan pasti kondisi kita semua, kondisi gerejanya. Nah, jika kita melihat menurut kondisi yang diperlihatkan tadi, maka kita bisa melihat sebuah gambaran bahwa setelah kondisi para rasul, Efesus dan Smyrna ini masih dalam kondisi yang didambakan Tuhan. Karena itu masih dalam kondisi garis yang semula yang diinginkan kehendak Tuhan. Meskipun mulai terjadi kemerosotan yang akhirnya menyimpang menjadi kondisi di Pergamus, mulai kawin dengan dunia. Dan dari Pergamus menjadi Tiatira, menjadi murtad. Dan ini berlangsung sampai kedatangan Tuhan. Kondisi Sardis dikatakan hidup mulai tetapi melalui kondisi ketika terjadi kondisi Tiatira, Tuhan tidak menyerah. Tuhan tetap ada jalan memulihkan orang-orang yang tersisa. Sebagian kecil dari umat Allah mulai dibangkitkan untuk dipulihkan, kembali mendekat kepada garis yang di center ini. Akhirnya dari kondisi Sardis mereka mengalami pemugaran, tetapi belum sampai tuntas. Tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna, maka Tuhan memanggil, Tuhan membangkitkan kondisi gereja di Philadelphia, di mana mereka kekuatannya nggak seberapa, tetapi mereka tidak menyangkal nama Tuhan, mereka menuruti firman Tuhan. Ini adalah kondisi yang didambakan Tuhan. Kemudian Laodikia. Ini adalah kondisi yang merosot setelah dia dipulihkan. Nah, keempat kondisi ini, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, ini akan berlanjut terus sampai kedatangan Tuhan kembali. Mari kita lihat beberapa bagian. Jika saudara-saudari nanti melihat kitab Wahyu pasal 2 dan 3, nanti saudara-saudari akan melihat bahwa 7 gereja ini bisa dikelompokkan menjadi 3 dan 4. Karena di dalam 7 gereja ini mewujudkan 7 zaman gereja dalam kebangkitan sampai kedatangan Tuhan. Nah, kita akan melihat di keempat surat Tuhan firman Tuhan kepada keempat gereja yang terakhir, mulai dari Tiatira sampai Laodikia, Tuhan memberitahukan bahwa sampai aku datang. Ini di dalam Wahyu pasal 2 ayat 24-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah sampai aku datang. Kemudian kepada malaikat jemaat di Sardis, Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku datang seperti pencuri. Jadi sampai aku datang kelihatannya jauh.
Aku akan datang. Jadi ya Tuhan makin dekat. Kepada gereja di Philadelphia, Tuhan mengatakan, aku datang segera. Jadi Tuhan ingin gerejanya ya, berjaga-jaga terhadap kedatangannya kembali. Kemudian kepada gereja di Laodikia, Tuhan mengatakan bahwa ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Ya, Tuhan datang kembali supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah kondisi di mana 4 gereja ini, ya bisa 7 gereja ini bisa dikelompokkan. 3 gereja yang pertama, ya secara nubuat sudah ada dalam sejarah dan sudah lewat. Tetapi keempat gereja, yaitu mulai dari Tiatira sampai Laodikia, ini terus berlanjut sampai kedatangan Tuhan. Ini adalah di dalam aspek nubuat. Tetapi di dalam aspek kondisi, ketujuh gereja itu kondisinya bisa ada terus simultan sampai kedatangan Tuhan. Nah, melihat hal ini, saudara-saudari, maka kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, perlu memberikan respon yang tepat terhadap jalan gereja yang diwahyukan di dalam Wahyu 2 dan 3. Kalau nanti saudara-saudari baca dengan teliti, Wahyu pasal 2 dan 3, sebenarnya memperlihatkan apa yang perlu kita lakukan untuk kembali. Karena Wahyu 2 dan 3 itu didahului dengan visi mengenai Kristus yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki Dian Mas. Dia adalah seorang yang seperti anak manusia yang jubahnya sampai ke kaki. Di sana dia berjalan di tengah-tengah gereja, dia mengetahui dengan khusus, seperti para imam di Perjanjian Lama, sumbu yang hangus itu dia potong. Sebaliknya, dia menambahkan minyak, sehingga kaki pelita emas itu bisa bercahaya cemerlang, bisa bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dan dia memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Artinya dia bertanggung jawab, dia memelihara dan menjaga para utusan, para malaikat jemaat, utusan-utusan rohani yang di tiap-tiap gereja memikul kesaksian Tuhan. Maka melalui Wahyu 2 dan 3, kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat apa yang sebenarnya menyenangkan Tuhan. Di sisi yang positif. Di sisi yang negatif, kita juga mengenal apa yang sebenarnya Tuhan hakimi. Dan apa yang jalan Tuhan yang sesungguhnya bagi gereja. Nah, di situ di dalam Wahyu pasal 1, ayat 11 sampai 20, kita melihat ya gambaran Tuhan itu yang sangat menakjubkan. Wahyunya sangat unik yang tidak pernah ada di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Di sana Yohanes menyampaikan bahwa ya matanya seperti nyala api, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, rambutnya putih seperti wol, seperti salju, kemudian kakinya seperti tembaga di dalam perapian, suaranya seperti desau air bah. Ya, sampai-sampai Yohanes yang di dalam kitab Injil sering berbaring di dada Tuhan. Di saat itu dia mengalami ketakutan. Dia rebah di hadapan Tuhan. Dan menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 17, sesungguhnya penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Sebelum Tuhan menghakimi dunia di dalam pasal 4 sampai pasal yang ke-11, dia harus terlebih dulu menghakimi gereja. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Karena itu Tuhan dengan terus terang, Tuhan dengan sungguh-sungguh memberitahukan kepada gereja apa yang dia dambakan. Yang juga sungguh-sungguh memberitahukan apa yang dia hakimi. Dan dia memberitahukan bagaimana kita bisa menempuh jalan Tuhan bagi gerejanya. Hari ini, saudara-saudari, gereja Tuhan mempunyai banyak masalah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita dalam kegelapan. Kitab Wahyu pasal 2 dan 3 memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Jika hari ini kita ingin
sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan, maka kita harus membaca kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Jika kita tidak mencari jalan itu di dalam dua pasal ini, maka sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana menjadi orang Kristen di zaman menjelang kedatangan Tuhan yang makin dekat. Di dalam ketujuh surat ini, dimulai dengan firman Tuhan, tetapi diakhiri dengan panggilan kepada para pemenang. Nah, para pemenang ini adalah orang-orang yang kembali kepada garis normal. Garis yang biasa, di tengah-tengah zaman yang abnormal. Jadi kondisi hari ini, ya kondisi yang abnormal. Tetapi Tuhan mau mengembalikan kita kepada apa yang normal. Apa yang normal adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kembali kepada kehendak hatinya. Kepada hal yang menyenangkan hatinya. Nah, hari ini manusia jatuh, gagal, dan merosot terus. Tetapi puji Tuhan. Tuhan punya jalan melalui para pemenang. Para pemenang ini dipulihkan kembali kepada kehendak Allah. Kembali kepada rencana Allah yang sebermula terhadap gerejanya. Di satu aspek, saudara-saudari, setiap surat adalah perkataan Tuhan yang khusus kepada satu kondisi gereja di tempat itu. Tetapi di setiap akhir bagian itu disampaikan bahwa ini adalah perkataan Roh itu kepada gereja-gereja. Karena itu kita harus mendengar dan menerima semua perkataan Tuhan di dalam Wahyu 2-3 ini. Sebagai perkataan Roh itu kepada gereja-gereja. Jadi, setiap gereja bukan hanya perlu memperhatikan surat yang khusus ditulis untuknya. Dia juga harus memperhatikan semua surat yang ditulis untuk gereja-gereja yang lain. Jadi berarti gereja di Efesus dia harus menerima juga membaca surat yang ditujukan kepada Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Gereja di Laodikia harus mendengar juga, membaca juga perkataan Tuhan kepada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia. Jadi setiap gereja ya, harus membaca ketujuh perkataan itu kepada masing-masing gereja. Ya, sangat ajaib ya. Di bagian awal Tuhan mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Tetapi bagian akhir Tuhan berseru, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Dimulai dengan malaikat jemaat tertentu, tetapi ditutup dengan perkataan Roh kepada gereja-gereja. Jadi saudara-saudari sekalian, perkataan Tuhan kepada 7 gereja itu perlu kita terima semuanya. Perlu kita jalani semuanya, kita turuti semuanya. Karena di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 ya, Tuhan berkata, ya, berbahagialah orang yang membacakan, yang mendengarkan, dan yang menuruti kitab nubuat ini. Jadi kitab nubuat ini bukan hanya memberitahu kita kondisi dan situasi gereja di akhir zaman, gereja di sepanjang 2000 tahun ini, tetapi memberitahu kita apa yang harus kita turuti. Yang dari apa yang Tuhan dambakan, apa yang harus kita turuti dari apa yang Tuhan hakimi, kita harus bertobat, kita harus meninggalkan apa yang Tuhan benci, dan kita harus menemukan jalan Tuhan bagi gerejanya hari ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Sampai terakhir ya Tuhan berseru, barang siapa menang. Jadi tanggung jawab untuk menang itu ada di tiap-tiap individu dan pribadi. Jadi saudara-saudari sekalian, meskipun ini adalah surat kepada masing-masing gereja di kondisi yang tertentu, tetapi ini adalah kondisi perkataan Roh itu kepada gereja-gereja. Dan panggilannya adalah untuk supaya kita menjadi orang-orang yang menang bagi kepentingan Allah, bagi tujuan kekal Allah, bukan bagi kerohanian individu kita, bukan bagi kehidupan Kristen kita secara individu saja, tetapi adalah untuk gereja Tuhan,
untuk kesaksian Yesus, untuk firman Allah. Kita lihat lebih lanjut. Nah, mulai dari bagian ini, saudara-saudari, saya akan mengajak saudara-saudari membaca setiap bagian yang berkaitan dengan menang. Ini adalah panggilan Tuhan ya kepada para pemenang gereja di Efesus. Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, barang siapa yang menang di sini mengacu kepada mereka yang kembali kepada kehendak Allah yang sebermula. Kembali kepada apa yang diperkenan Tuhan. Maka Tuhan memberikan mereka makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Di dalam panggilan Tuhan kepada para pemenang, ini ada sebuah prinsip, saudara-saudari. Mereka menang, apa yang kemenangan mereka itu akan menjadi pahala atau menjadi upah mereka kelak. Jadi, meskipun Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberi mereka makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah, tetapi pohon kehidupan yang mereka makan itu bukan menunggu nanti, tetapi mereka mulai makan dalam kehidupan gereja hari ini. Nah, kita lihat ya, apa maknanya? Nah, kepada gereja di Efesus, Tuhan berfirman sebagai memegang ketujuh bintang, berjalan di tengah-tengah tujuh kaki dian emas. Artinya Tuhan tahu persis kondisi gerejanya. Tuhan bahkan memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Tuhan tahu ketika kita, meskipun kita mungkin bisa jadi rajin, ada pekerjaan, ada jerih lelah, ada ketekunan, Tuhan tahu kalau kita kehilangan kasih semula. Tuhan tahu bahwa pekerjaan yang kita kerjakan tidak lagi menurut pekerjaan yang pertama yang dimotivasi dan bersumber dari kasih yang semula. Karena itu kalau kita memulihkan kasih kita yang semula kepada Tuhan, kita boleh membenci perbuatan Nikolaus. Kita menjadi para imam-imam yang melayani Allah. Maka Tuhan berjanji bahwa kita akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Firdaus Allah ini mengacu bukan kepada alam maut, tetapi Firdaus Allah ini mengacu kepada adalah bagian di dalam kerajaan 1000 tahun, bagian surgawi, di mana kita bisa menikmati pohon hayat, pohon kehidupan, menjadi suplai hayat kita untuk bagian yang ekstra di dalam kerajaan 1000 tahun. Kepada para pemenang di Smyrna, Tuhan berseru, barang siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Mereka hendaklah setia sampai mati, karena mereka akan beroleh mahkota kehidupan. Jadi kepada gereja di Smyrna, Tuhan berkata bahwa dia adalah sang awal dan sang akhir yang mati dan hidup kembali. Artinya tidak ada penganiayaan, penderitaan itu yang di luar jangkauan Tuhan. Dan meskipun mereka menderita, tetapi kuat kuasa kebangkitan Tuhan memampukan mereka untuk menanggung segala penderitaan itu. Ya, Tuhan hanya berpesan mereka harus setia sampai mati, maka mereka mendapatkan mahkota hayat dan tidak menderita kematian kedua. Tidak menderita kematian kedua artinya mereka tidak mengalami luka dari kematian yang kedua. Mereka tidak menderita kematian kedua. Ini berarti mereka tidak kehilangan pahala di dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka akan mendapatkan pahala untuk menikmati hayat Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun sebagai bagian yang ekstra. Kepada pemenang gereja di Pergamus, Tuhan berseru, siapa yang menang, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan bagian dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui siapapun selain oleh yang menerimanya. Di sini ada dua hal yang Tuhan berikan. Pertama, mana tersembunyi. Ini mengacu kepada mana yang tersimpan di dalam ruang Maha Kudus dan tersimpan di dalam tabut perjanjian menurut kitab Keluaran. Ini bagian yang ekstra. Ketika gereja mulai hanyut oleh dunia,
Saudara-saudari, Tuhan di sini berkata bahwa Tuhan memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Artinya Tuhan mau memisahkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak dia perkenan. Karena gereja di Pergamus mereka tinggal di tahta iblis. Tuhan mau mereka menjadi antipas yang setia sampai mati. Kalau kita mau setia sampai akhir, ya setia bersaksi bagi Tuhan, melawan segala hal yang bukan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita mana yang tersembunyi. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita batu putih dan nama baru. Batu putih ini berkaitan dengan pembangunan. Tiap kali kata batu disebut di dalam Alkitab, ini berkaitan dengan pembangunan Allah. Kepada para pemenang gereja di Tiatira. Di sini kita mulai melihat, saudara-saudari, ya, bahwa para pemenang gereja di Tiatira, mereka akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dia akan memerintah dengan tongkat besi. Ini mengacu pada kuasa di dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka memerintah bersama dengan Kristus. Nah, mereka juga diberikan bintang timur. Bintang timur berkaitan dengan penampakan Tuhan yang tersembunyi. Ketika Tuhan datang kembali, Tuhan akan datang secara terbuka seperti matahari, surya kebenaran. Tetapi Tuhan juga akan hadir sebagai bintang timur, ya. Ini mengacu pada penampakan Tuhan yang tersembunyi. Kalau saudara-saudari bangun pagi ya, di waktu subuh, saudara-saudari bisa melihat ya bintang di arah timur, ya. Itu ada bintang yang bersinar jauh lebih terang daripada bintang yang lain. Dan bintang itu ya bersinar di malam yang paling gelap. Dan menandakan bahwa fajar ya, matahari akan terbit. Jadi ini adalah para pemenang yang mengalami penampakan Tuhan kedatangan Tuhan yang tersembunyi. Wow, luar biasa saudara-saudari. Ini adalah bagian porsi pemenang. Jadi kepada gereja di Tiatira, Tuhan berkata dia adalah anak Allah. Ya, bukan anak manusia. Ya, matanya bakal nyala api. Artinya dia datang untuk menghakimi. Ya, kakinya seperti tembaga yang mengkilap dalam pebaran. Dia akan menghakimi. Mengapa? Karena di Tiatira ada ajaran Isabel. Isabel ini adalah ratu di Perjanjian Lama, ya, di masa Elia, yang mengajarkan umat Allah menyembah berhala, ya, dan menjauhi Tuhan. Dan di sana ada seluk-beluk iblis. Ini ada dalam gereja Tuhan. Karena itu Tuhan datang dengan mata nyala api dan kaki tembaga. Kepada mereka ya, Tuhan hanya berpesan mereka harus melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan Isabel. Bukan pekerjaan musuh, bukan pekerjaan iblis. Mereka harus melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Maka Tuhan memberikan pada mereka kuasa atas bangsa-bangsa di dalam bagian kerajaan 1000 tahun. Dan mereka akan mengalami penampakan Tuhan yang tersembunyi sebagai bintang fajar. Kepada para pemenang di gereja di Sardis, Tuhan berkata, barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kepada gereja di Sardis, Tuhan berjanji bahwa mereka akan dikenakan pakaian putih dan namanya tidak dihapus dari kitab hayat. Kepada mereka, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai yang memiliki ketujuh roh dan ketujuh bintang. Artinya pekerjaannya akan diintensifkan. Dia adalah ketujuh roh untuk menghidupkan, untuk membarakan kita, untuk menyalakan kita, sehingga kita ini rohnya menyala-nyala. Ya. Kerajinan kita tidak kendor, roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau kita dikatakan hidup padahal mati. Tuhan mau mereka berjalan bersama Tuhan. Maka mereka dikenakan pakaian putih. Ini adalah pakaian para pemenang, pakaian dari mempelai anak domba. Di dalam Wahyu pasal 19, mereka dikenakan pakaian lenan halus yang putih dan berkilau-kilauan. Nama mereka tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Berarti ada orang yang dihapus sementara waktu selama 1000 tahun. Karena mereka tidak berbagian dengan pahala yang Tuhan persiapkan. Kemudian kepada para pemenang di Philadelphia, Tuhan berkata, siapa yang menang akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allah. Dia tidak keluar dari situ, berarti dia menjadi bagian dari bait suci Allah.
Dan kepadanya akan kutuliskan menjadi nama Allah dan nama kota Allah, yaitu Yerusalem baru dan nama Tuhan yang baru. Jadi mereka akan menjadi satu dengan bangunan Allah. Mereka terbangun di dalam bangunan Allah, menjadi tiang soko guru yang kokoh, menjadi kesaksian bagi bait Allah. Mereka menjadi kesaksian dari bangunan Allah. Bahkan nama Allah dituliskan di atasnya. Berarti mereka diserupakan dengan Allah. Bahkan mereka menjadi kota Allah. Ya, mereka berbahagia dengan nama Tuhan yang baru. Wow, luar biasa saudara-saudari. Ini mengacu kepada para pemenang gereja di Philadelphia. Kepada gereja di Philadelphia, Tuhan mewahyukan dirinya sebagai yang kudus dan yang benar. Dialah yang memegang kunci Daud. Kunci Daud adalah kunci perbendaharaan gudang Daud. Artinya Daud ini adalah yang mempersiapkan ya, segala kekayaan yang diperlukan untuk membangun bait suci bagi Allah. Tuhan bagi gereja di Philadelphia yang tidak banyak kekuatannya, sedikit kekuatannya, dia memberitahu bahwa dia yang kudus dan yang benar. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa jangan biarkan seorang pun merebut mahkotanya. Berarti kepada gereja di Philadelphia, mereka sudah memiliki mahkota. Mereka hanya perlu menuruti firman ketekunan Tuhan. Maka mereka diluputkan dari hari pencobaan. Mereka diluputkan dari kesusahan besar. Maka mereka akan mendapat pahala menjadi tiang, menjadi soko guru, menjadi kesaksian dari rumah Allah, dari bangunan Allah, dari Yerusalem baru. Mereka akan menjadi ya, berbagian dengan Yerusalem baru di dalam bagian yang terbaik, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, sedangkan seluruh umat Allah nantinya akan berbagian dalam Yerusalem baru di dalam kekekalan yang akan datang. Kepada para pemenang di Laodikia, Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahta. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Di sini, saudara-saudari, kita melihat gereja di Laodikia yang terdapat banyak opini kaum awam ya. Mereka Tuhan memberitahu bahwa dia adalah amen yang teguh, yang kokoh dapat dipercayai. Dia adalah saksi yang setia dan yang benar. Dan dialah permulaan ciptaan Allah. Kondisi mereka suam-suam kuku. Mereka merasa sombong, merasa kaya, merasa melihat, dan merasa berpakaian. Padahal mereka itu miskin, buta, dan telanjang. Tuhan menasihatkan mereka untuk membayar harga, membeli emas yang dimurnikan dengan api. Mereka harus membeli pengalaman yang real dan pribadi dengan Tuhan. Tuhan menasihatkan mereka untuk beli salep mata. Mereka perlu Roh Kudus. Roh itu mengurapi mata rohani mereka supaya mereka melihat dengan jelas. Dan mereka perlu Kristus sebagai pakaian putih supaya mereka ya, ditutupi dari segala ketelanjangan. Jika mereka menang, mereka lepas ya dari kondisi yang suam-suam kuku, maka Tuhan membawakan perjamuan bersama dia. Tuhan akan duduk sehidangan dengan dia, dan kita akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan di atas tahta. Wah, saudara-saudari, ini adalah pahala yang luar biasa. Nah, kalau kita simpulkan, saudara-saudari, pahala makan pohon hayat, tidak menderita kematian kedua, diberikan mana tersembunyi, batu putih, kuasa atas bangsa-bangsa, bintang timur, pakaian putih tidak dihapus dari kitab kehidupan, dijadikan tiang, dituliskan nama Allah dan kota Allah, didudukkan bersama dengan Tuhan di tahta. Ini mengacu kepada menang. Dan ini mengacu kepada pahala, bagian yang khusus yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang menang ya, di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita tahu kita hidup di zaman kasih karunia hari ini. Zaman kasih karunia akan berakhir. Kemudian Tuhan akan mendatangkan kerajaannya. Kerajaannya adalah untuk selama-lamanya. Tetapi sebelum kerajaan ini berlangsung selama-lamanya, Tuhan akan terlebih dulu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Di mana dia akan memberikan pahala ini kepada mereka yang menang. Setelah itu, ya, semua orang yang telah ditebus oleh Tuhan, mereka berbahagia dengan Yerusalem baru di dalam kekekalan akan datang sebagai istri anak domba. Demikian saudara-saudari, mari kita berdoa terlebih dulu. Semoga Tuhan memanggil kita, saudara-saudari, malam hari ini.
ya untuk menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang adalah mereka yang mendengarkan perkataan Roh itu kepada gereja-gereja. Ya, orang yang menang adalah mereka yang menerima perkataan yang terus terang dari Tuhan, evaluasi dari Tuhan, penghakiman dari Tuhan. Mereka yang menang adalah orang-orang yang rela ditegur dan dihajar. Mereka adalah orang-orang yang rela bertobat dari segala kegagalannya. Mereka bukan orang-orang yang Superman. Mereka adalah orang-orang Kristen yang normal. Mereka yang mau bangkit dari kondisi yang abnormal. Mereka yang mau kembali dari kondisi yang merosot, dipulihkan kembali kepada apa yang sebermula Allah tentukan bagi orang percaya, bagi umatnya. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan mendapatkan kita menjadi orang-orang yang menang, kita menjawab panggilan Tuhan. Tuhan hari ini berseru, barang siapa menang, Tuhan mau, ya kita boleh berkata, Tuhan, demi rahmat kasih karuniamu, belas kasihan aku menjadi orang yang menang. Aku mau menjawab panggilan ini. Memang aku adalah orang yang kalah dan gagal, tetapi fakta malam hari ini kita mendengar firman ini. Ini artinya Tuhan mau memanggil kita sekali lagi. Tuhan mau kita bangkit dari kondisi kita yang mungkin suam-suam kuku, kondisi yang dikatakan hidup padahal mati. Tuhan mau kita bangkit dari kondisi kita yang menyimpang, kembali kepada apa yang Dia inginkan. Tuhan, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami percaya perkataan-Mu yang Kau sampaikan kepada Yohanes 2000 tahun yang lalu. Malam ini Kau bicarakan kembali kepada setiap kami di sini. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal apa yang menjadi kedambaan-Mu, apa yang Kau hakimi, dan bagaimana hari ini kami bisa menempuh jalan-Mu, menjawab panggilan-Mu, menjadi para pemenang-Mu. Belas kasihani kami. Berkati kami boleh bertobat dari kejatuhan kami, dari kemurtatan kami, dari kondisi kami yang kasihan. Kami berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucapkan syukur. Berkati setiap saudara-saudari yang mendengar malam hari ini. Amin. Baik, saudari, puji Tuhan ya. Sorry waktunya lewat. Kalau sudah ada pertanyaan, mungkin saya tidak bisa bahas di sini. Saudari boleh chat di grup, kita akan bahas di grup ya. Saya hanya ingin menekankan tadi perkataan saudara kita bahwa berita 7 gereja, saudari, bukanlah membicarakan, oh saya gereja mana, Anda gereja mana. Ini bukan dipakai untuk menghakimi siapa dan siapa. Tetapi 7 gereja ini justru adalah perkataan Tuhan kepada kita semua. Karena itu Dia selalu berkata, di setiap gereja, Tuhan selalu berkata, siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Hari ini sesuai kita punya telinga. Pertanyaannya adalah apakah kita mendengar? Semoga 7 gereja ini kita bisa meluangkan waktu, membaca, merenungkan, ya kan, mendengarkan baik-baik. Sehingga kita menjadi orang yang bisa hidup di dalam perkenan kehendak hati Allah. Kita bisa mengalami Dia sebagai Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dia tersenyum bagi kita. Mengapa? Karena kita di bawah penghakiman, kita di bawah pimpinannya, sehingga kita menjadi gereja yang sesuai kehendak hati Allah. Baik, puji Tuhan, saudari, demikianlah kelas pendalaman Alkitab malam ini. Tuhan Yesus memberkati.